Kami setiap event itu selalu kami evaluasi Pak Pulung. Ya, begitu event selesai kita evaluasi apa yang kurang, yang perlu disempurnakan. Pada waktu kita meeting, Pak, meeting dengan panitia kan banyak juga. Panitia dari keraton, selain dari tim WO, dari vendor. Itu bahasanya menggunakan kromo inggil. Wah, keahliannya Pak Indra banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi hari ini. Nah, seru banget nih. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kenapa? Karena beliau ini adalah legendanya Kota Semarang. Oh, mungkin bahkan Jawa Tengah ya, Pak. Karena coverage-nya luar biasa. Kenapa? Sedikit informasi, 30 tahun lebih beliau gitu kan berada di sebuah industri yang luar biasa. Lah, seperti apa industrinya nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, sedikit spill nih teman-teman, itu kan beliau adalah Pak Indra. Nah, panggilannya, nama lengkapnya Joseph Indra Suryajaya. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Pak Yolan, Pak Pulung. Salam sehat semuanya. Matur Pak, kerawuhannya Pak Pulung. Semalam itu saya bikin daftar pertanyaan sambil deg-degan Pak. Kenapa? Karena beliau ini sahabat dari CEO kami, CEO kita. Kan juga luar biasa. Nanti kalau salah pertanyaan kan bisa repot Pak Indra, Pak. Gitu ya Pak Indra. Kenapa nanti? Jadi Pak Indra, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak. Jadi 30 tahun ini kan luar biasa Pak, secara waktu kan. Betul. Jadi kalau seseorang yang kalah sama Pak Merdeka tadi. Oh betul Pak, karena sudah hampir kita 75 tahun Pak. Iya, belum ada separuhnya gitu. Tapi sebagai sebuah profesi, sebagai sebuah industri dan berada di dalamnya itu kan menjadi catatan ya Pak, yang luar biasa gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih industrinya? Baik, terima kasih Pak Yolan, Pak Pulung. Jadi Mahkota Enterprise ini kita mengawali dari bidang wedding organizer. Jadi tepatnya tahun 1992 kita itu menciptakan market istilahnya ya. Jadi profesi ini dulu belum ada pada waktu itu, terutama di Jawa Tengah ya. Kalau di luar Jawa Tengah kami mungkin belum sempat monitor saat itu. Tapi di Jawa Tengah ini kita menciptakan market baru. Nah ini salah satu yang sekarang pun tetap sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap pebisnis. Bagaimana dalam situasi persaingan bisnis yang begitu ketat itu kita bisa menciptakan market baru, peluang-peluang pasar baru. Inspirasinya itu dari mana Pak? Kok bisa pada saat itu industrinya belum ada, terus terfikirkan idenya apa Pak? Wangsitnya itu dapatnya dari mana Pak waktu itu? Jadi pernikahan itu Pak Yolan, Pak Pulung, itu bagian dari kehidupan manusia pasti. Manusia lahir, kemudian sekolah, dan selesai kuliah biasanya akan menikah. Betul. Jadi itu bagian dari kehidupan. Sehingga pada saat itu kita melihat event wedding ini merupakan satu market yang luar biasa, dalam pengertian akan terus menerus sepanjang hidup manusia. Itu manusia masih ada, pasti akan melalui proses pernikahan, walaupun tidak semua ya, tapi sebagian besar pasti ada event-event pernikahan ini. Jadi dari situ kita melihat ini satu market yang bagus, yang luas, dan ternyata belum ada yang mengorganize. Ya kalau dulu memang banyak keluarga besar ya, saudaranya 10, saudaranya 12, begitu ada acara pernikahan semua ikut terlibat membantu. Nah dalam perkembangan tahun 92 itu kan ada pemerintah program anak cukup 2. Artinya berarti ke depan kan keluarganya tidak banyak yang bisa membantu. Maka ini menjadi satu peluang yang bagus saat itu. Kita melihat bahwa nantinya orang menikah akan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatur acaranya, mengelola acaranya. Maka akhirnya itulah kita buat wedding organizer di Jawa Tengah yang pertama. Seru sekali Pak Pulung. Nah selain apa Pak Indra ini
kebetulan Pak Pul ini juga salah satu pencapaiannya 30 tahun lebih juga Pak di industri yang media ini, Pak. Jadi luar biasa juga nggak kalah, Pak. Ini salah satu kebanggaan kita ini karena beliau ini salah satu senior yang sangat senior Ada sekali. dua hal sebenarnya Mas Yola. Gimana, Pak? Itu karena ya bisanya di situ, atau kedua mungkin di tempat lain nggak pernah bisa diakses ya Pak. Wah, saya kok yakin pengabdiannya luar biasa. Bukan, Memang. pasti Ini karena kan kualitas ada- dan pelayanan yang mencintai, karena kecintaan itu kan nggak mungkin ya betul. Pak. Nggak Pak, kalau nggak cinta itu kan nggak mungkin bisa. Nggak bisa berkembang bertahan gitu. Yes, Ya. betul. Izin Pak Indra, Mas Yul, pernikahan kan sekali seumur hidup ya Pak. Betul sekali Ibaratnya itu, seperti Pak. itu. Bagaimana Pak Indra menjaga kualitas, kemudian juga momentum, dan artinya yang membedakan kami dengan yang lain, karena ini kan sekali seumur hidup Pak. Ya, ya. Ini yang betul-betul Betul. kan. Itu tepat sekali Pak Pulung. Jadi pernikahan sekali seumur hidup itu selalu kita sampaikan kepada para calon pengantin, sehingga mereka betul-betul harus mempersiapkan dengan baik. Jangan sampai acara yang seumur hidup sekali ini gagal atau tidak berhasil atau bahkan menimbulkan hal yang tidak baik. Sehingga kualitas event itu selalu kita jaga. Nah, kualitas event terjaga itu tentunya melibatkan banyak vendor ya Pak. Dalam event pernikahan itu bisa 15 sampai 20 vendor yang terlibat. Nah, tentunya itu perlu diorganize. Ya, perlu diorganize dengan baik supaya bisa menjadi satu hasil acara atau event pernikahan yang memorable, Iya, betul. yang berkesan untuk terutama pengantinnya tadi, karena seumur hidup sekali. Tapi sebenarnya tidak hanya pengantinnya, keluarga yang punya hajat itu kan juga mengundang relasi tamu yang sekian banyak, berharap supaya memberikan pelayanan kesan yang baik untuk seluruh tamu undangan selain juga keluarga gitu. Makanya kami setiap event itu selalu kami evaluasi Pak Pulung. Ya, begitu event selesai kita evaluasi apa yang kurang, yang perlu disempurnakan, sehingga kedepannya ketemu event berikutnya kita selalu bisa lebih baik. Itu kuncinya Pak. Jadi jam terbang pengalaman dari IO ini sangat penting karena kita sudah melewati berbagai acara pernikahan. Kita mungkin 2.500 pernikahan lebih sudah kita tangani. 2.500 pernikahan. Ya, nah di situ setiap acara pernikahan berbeda, nggak ada yang sama. Acaranya mungkin sama ya, ada akad, ada siraman itu sama. Tetapi di dalam pelaksanaan khususnya resepsinya itu bisa berbeda-beda. Ya, nah artinya dari jam terbang ini kita belajar terus mengembangkan, karena dulu tidak ada sekolahnya Pak. Sekolah IO, WO itu tidak ada ya, dulu ya. Kalau sekarang sudah ada beberapa universitas yang membuka prodi itu, tapi dulu tidak ada, sehingga kita otodidak belajar dari setiap event yang kita kerjakan gitu. Setiap selesai event kita akan evaluasi, per bagian kita evaluasi. Bagian penerimaan tamunya bagaimana, bagian caternya bagaimana, apa yang bisa kita tingkatkan untuk event berikutnya, itu kuncinya Pak. Jadi ini sudah ada perencanaan di Pak Indra untuk sisi edukasinya Pak. Artinya wah ini sekolahan untuk IO wedding kan belum banyak, mungkin Ya. sudah terpikirkan ini pengembangan bisnis berikutnya ini. Betul. Ya itu tadi kan jadi kita selalu menciptakan market baru Pak, menciptakan pasar baru, seperti pada saat kita memulai jadi WO ini, wedding organizer. Sekarang ini kita sudah punya 3 divisi. Jadi kalau dulunya wedding saja, wedding pun terbatas, wedding yang internasional atau yang Chinese begitu. Kemudian sekarang kita sudah punya divisi yang khusus untuk wedding tradisional. Karena itu secara acara itu detail-detailnya juga sangat berbeda, Iya, Pak. lebih banyak detailnya, sehingga kita buat brand sendiri, ya namanya Tiara juga. Walaupun nantinya sama mahkota, tapi khusus untuk tradisional wedding itu kita punya brand namanya Tiara. Iya. Terus kita kembangkan lagi marketnya Pak, tidak hanya wedding. Sekarang klien kita yang dulu anaknya menikah, kebetulan membuka pasar swalayan waktu itu. Pasar swalayan ada yang pertama kali kita tangani. Nah, disitulah kemudian kita memperluas market, bahwa sekarang kita tidak hanya wedding saja eventnya, acara-acara non wedding pun bisa. Jadi sekarang launching produk, gathering, ulang tahun pun kita, pameran juga kita tangani semua Pak. Nah, jadi marketnya otomatis lebih luas. Tapi kita buat brand sendiri, karena
brand ini penting sekali untuk menanamkan kepada calon klien bahwa kita tidak hanya wedding gitu. Dari 2.500 tadi Pak, Iya. ada nggak Pak yang memorable? Jadi pengalamannya menarik sekali, itu tidak terlupakan kan? Bisa Wah, ada sebetulnya tantangan. banyak sekali Mas, karena tadi kan setiap event itu acaranya berbeda, ya suasananya berbeda, tempatnya bisa berbeda. Tapi yang paling berkesan pada waktu kita dipercaya menangani Royal Wedding Keraton Jogja. Royal Jadi Wedding waktu Keraton Pak Jogja. Sultan mantu anak yang keempat, tapi itu mantu terakhir. Beliau putrinya 5, tapi putri yang keempat itu mantu yang terakhir kebetulan diserah terimakan kepada kami untuk penyelenggaraannya. Itu paling berkesan. Apa Pak keseruannya kok boleh diceritakan? Pertama dari sisi tamu ya, tamu yang hadir itu mulai dari presiden, duta besar, menteri, semua hadir. Ya, jadi dari sisi tamunya. Tapi yang paling unik adalah dari sisi acaranya. Ya, pada waktu kita menangani Keraton Jogja itu, kita baru tahu bahwa di Keraton Jogja itu ada tempat-tempat yang semuanya memiliki nama-nama berbeda. Ya. Kemudian dari sisi acaranya juga begitu. Ya, acara apalagi ini acara di Keraton, tradisi pernikahannya kan lebih sakral. Ada areal yang khusus untuk putri dan sebagainya. Kemudian di sana kami tidak boleh memakai alas kaki, busana pada saat menjadi WO-nya juga busana Jawa begitu. Itu kita memorable sekali, apalagi di situ ada kirap rangkaian kereta kencananya 12 kereta kencana rangkaian kirapnya dari keraton ke gedung gubernuran. Nah, itu yang mengesankan lah. Pak Indra ketika diberi kesempatan dan ya sesuatu yang hebat sekali menurut saya, apakah itu juga dalam tanda kutip ada pitchingnya dulu begitu Pak? Oh pastilah ya, beliau mantu kan sudah, berarti ini yang waktu menggunakan kami itu sudah yang kelima. Pasti sudah menyaring kan dari 4 acara sebelumnya, pasti sudah menyaring dan akhirnya kami dipercaya untuk yang terakhir itu. Dan syukurlah pada waktu yang terakhir ini katanya rangkaian, memang setiap acara pernikahan keraton tuh selalu beliau ada, Pak Sultan ada rangkaian kirapnya kereta itu. Nah pada saat yang kelima ini rangkaian kirapnya ini yang termasuk paling lancar lah kira-kira begitu. Jadi dan terbanyak 12 kereta kencana gitu. Itu yang tantangan juga buat kita gitu Pak. Pak Indra dikasih nama Pak sama ada surat penghargaan sih, surat penghargaan dari beliau. Tapi yang paling menarik itu ini pada waktu kita meeting, Pak. Meeting dengan panitia kan banyak juga. Panitia dari keraton, selain dari tim WO, dari vendor. Itu bahasanya menggunakan kromo inggil. Wah, keahliannya Pak Indra banget ini. Hanya kebetulan saya dulu sekolahnya di SMA Negeri juga, di SMA Negeri 3, jadi ya bahasa itu sudah cukup familiar lah, walaupun tidak paham 100%, tapi masih bisa mengerti. Itu juga sesuatu yang unik lah buat saya. Jadi saya baca Pak semalam itu, jadi salah satu yang unik dari WO atau wedding organizer itu adalah support secara psikis Pak, psikologis. Kenapa? Karena memang ternyata kan banyak yang panik Pak. Banyak yang panik. Nah itu kan salah satu dukungan, itu salah satu adalah karena pada di minggu-minggu terakhir itu kan circle-nya dengan salah satu lah. Pernah ini juga Pak, pernah ngalamin kepanikan calon pengantin? Banyak. Jadi ya tadi karena seumur hidup sekali, kan pasti berarti belum pengalaman. Belum pengalaman. Otomatis selalu itu mewarnai situasi, itu mewarnai calon pengantin yang sedang mempersiapkan pernikahan. Makanya selalu kita katakan kepada para calon pengantin harus pilih WO yang tepat. Karena tadi ya 15 vendor, 20 vendor ini perlu dikelola dengan baik. Kalau tidak terkelola dengan baik, akhirnya tadi kecemasannya itu makin tinggi. Mendekati hari H, kok ini belum siap, ini belum beres, ini belum selesai. Nah, kalau kita karena dengan jam terbang pengalaman itu, terus yang kedua juga teamworknya kita ya. Jadi kan kerja ini kan tidak hanya mengandalkan saya satu orang saja Pak. Kita punya tim yang mendampingi setiap pengantin, yang mendampingi keluarga. Nah tim ini juga
perlu sesuatu tim yang sudah pengalaman juga. Jadi tidak bisa mengandalkan satu orang aja gitu. Karena yang dihandle itu detailnya banyak sekali. Nah, salah satu keunggulan dari Mahkota yang selalu disebutkan oleh klien itu kita sangat detail untuk menghandle setiap acara itu. Jadi kita pakai paradoks itu 80-20 tuh ilmunya. 80% kita selesaikan sebelum hari H. Sudah beres ya. Pelaksanaannya ya kira-kira 20% lah melihat situasi lapangan kadang-kadang yang tidak terduga. Ya, tamunya tiba-tiba yang harusnya tidak hadir menjadi hadir, ada pejabat yang tiba-tiba mendadak hadir, hal itu 20% yang tinggal kita selesaikan di lapangan. Tapi 80% sebelumnya sudah beres sebelum hari H. Itu yang membuat pengantinnya lebih tenang gitu. Ya. Betul. Wah, ini menarik sekali. Pak Pulung, kadang itu kan kita ini Pak, kalau mau habis jajan gitu kan pengen nambah itu kan enak lah. Kira-kira Pak, pernah nggak Pak yang nambah Pak lu? Kok ketemu kedua kali kan gitu Pak. Ini pertemuan kedua ketiga itu dalam pengertian adiknya. Adiknya. Gitu Pak Pulung. Tapi ada juga klien yang sama, tapi ulang tahun pernikahan. Ulang tahun ya, itu seru-serunya gitu. Saking kita puasnya kan. Pernikahan 50 tahun, 60 tahun. Wah, itu kan luar biasa. Betul. Wah, memorable sekali Pak. Pak Indra, IO atau BO ini kan rata-rata menerima udah jadi ini. Artinya pasangan sudah ada. Kami Pak Indra dan tim yang menyelenggarakan. Berdasarkan pengalaman Pak Indra tentang sekitar 30 tahun tadi, kira-kira yang pra ini bisa digarap nggak Pak? Maksudnya begini Pak, di divisi Pak Indra mungkin akhirnya ada kebutuhan agar pernikahan itu nanti bisa langgeng. Nek nang Jawa itu kan ada bibit, bebet, bobot. Semacam edukasi itu, pra itu barangkali juga kalau mungkin Pak Indra semacam bisa menjadi konseling atau apa itu di divisi mungkin akan lebih membuat serai ucul ini sama ini. Soalnya itu ada paskanya. Perlu. Jadi kalau di sekarang ada yang namanya foto prewed misalnya. Sebelum dulu tidak ada, ini juga market baru ya. Dulu ya foto ya harian saja. Sekarang tercipta market baru, banyak calon pengantin yang sebelum harian sudah foto, itu market baru. Ini yang disampaikan Pak Pulung betul juga. Soalnya perlu persiapan menuju ke pernikahan secara personalnya ya, artinya masing-masing calon pengantinnya gitu. Tapi masing-masing mereka dari sisi agama masing-masing sebenarnya sudah dapat pembekalan Pak. Ya, dari Muslim, dari Kristen, Katolik itu biasanya sebelum masuk ke jenjang pernikahan mereka ada pembekalan dulu kalau setahu saya begitu. Tapi yang usulnya Pak Pulung ini bisa jadi Pak, nanti kita konsultasi pernikahan gitu Pak. Itu bagus sih sebetulnya. Pak, tadi yang sehubungan dengan detail tadi Pak, jadi itu jadi salah satu pembeda ya Pak mungkin dengan WO yang lain, karena semalam tuh ketika kita googling tuh Pak, ternyata banyak di luar sana Pak, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul karena salah milih WO kan. Gitu kan Pak. Betul sekali Pak, betul, karena pada akhirnya hari H itu semua ke WO semua Pak. Dalam pengertian dia pakai vendor catering, pakai vendor venue, pakai vendor make up dan sebagainya, semua kembalinya ke WO bagaimana bisa mengorganize gitu. Selain mengorganize, WO ini juga akan mengecek apakah sesuai dengan kontraknya dari masing-masing vendor ini. Misalnya fotonya harusnya berapa fotografer, misalnya cateringnya harusnya berapa durasinya, berapa menunya, berapa packsnya. Itu kembalinya ke WO semua Pak. Sehingga keberhasilan dari suatu acara pernikahan memang akhirnya boleh dikatakan 80% juga itu kembali ke WO gitu. Nah, banyak yang mereka menyampaikan yang penting yang ownernya turun, nggak bisa, nggak cukup. Atau kita sudah sampai pada taraf yang tadi saya katakan, menggarap event yang begitu banyak vendor, mengundang sekian banyak tamu, nggak bisa tergantung personal dari ownernya WO, nggak bisa. Kita perlu teamworknya Pak. Tim kita kalau acara ada yang khusus untuk nangani cateringnya, tim yang khusus untuk nanganin acaranya, tim khusus untuk nangani bagaimana tamu registrasi, proses hadirnya. Itu nggak bisa tergantung kepada satu orang. Nah, pengertian ini yang juga kita sekaligus ini edukasi tadi Pak Yulan katakan ya.
Jadi nggak bisa one man show. One man show, betul Pak. Ini satu manajemen. Manajemennya. Pernikahan ini suatu manajemen, kalau kita bicara perusahaan nggak bisa tergantung kepada ownernya saja, tapi bagaimana event organizer atau wedding organizer ini punya teamwork yang sudah kuat sehingga semuanya bisa jalan tanpa harus ada ownernya. Karena justru mereka yang spesialisnya masing-masing sudah ada, mereka bagian sound systemnya, bagian lightingnya, bagian acaranya, bagian cateringnya, bagaimana catering itu diatur keluarnya, porsinya dan sebagainya, itu perlu semua dikelola oleh tim yang sudah profesional, pengalaman gitu. Nggak bisa one man show satu orang, nggak akan tercover gitu. Gitu Pak Pulung, jadi yang menarik gitu Pak, karena bentar lagi Pak Pulung ini mantu Pak, ini bentar lagi Pak. Iya, Putra putrinya siap. udah siap bentar. Lainnya sudah pada punya cucu, kok ini baru mau mantu. Belum Pak, saya juga belum punya cucu. Pak Indra, tadi 80% lebih ke internal ya, persiapan di Ya, internal. sebelum hari ya sudah kita Iya. bereskan. Maksud kami ekosistem dari wedding organizer ini kira-kira apa ya Pak, yang menurut Pak Indra katakanlah di Semarang atau Jawa Tengah yang mungkin tempat-tempat yang standar MICE atau Iya. apa yang ini Pak Indra merasakan dari tahun ke tahun kok support dari lingkungan ekosistem ini belum bisa maksimal. Ya, ya. Memang secara kalau kita bicara sekota Semarang, kita bandingkan dengan tetangga kita misalnya Jogja gitu ya, itu kita ketinggalan dalam sisi venue-nya Pak. Di sana jauh lebih banyak venue-venue yang besar. Tapi ini tahun-tahun terakhir ini Semarang sudah mulai mengejar lah. Sudah mulai mengejar, ada Undip kemarin bangun gedung gede sekali itu, mulai di Dom tuh bagus lah ya. Terus ada hotel-hotel baru yang bermunculan dengan ballroom yang besar. Itu sekarang sudah Semarang termasuk cukup baik lah. Dan akhirnya banyak agenda-agenda kegiatan nasional yang ditarik ke Semarang sekarang Pak Pulung. Ya, jadi kan banyak ini acara-acara misalnya Kongres Dokter itu banyak sekali dilakukan di Semarang. Itu karena venue-nya sudah lebih lengkap, lebih representatif dan lebih banyak pilihan gitu. Tapi tentunya ini masih ya, kalau Semarang supaya bisa makin maju berkembang masih perlu terus ditambah. Masih perlu dilengkapi. Kalau di Jakarta ada JEC itu, Jogja Expo Center misalnya, untuk berbagai kegiatan. Kalau kita bicara tidak hanya wedding kita pernah nangani 8.000 tamu, nggak ada yang Semarang, cukup. Iya, di Semarang 8.000 tamu itu yang paling Semarang nggak punya venue-nya. Oh, akhirnya di mana? Akhirnya kita buat venue itu parkirannya kita jadikan venue. Oh, wah ini Jadi menarik nih Pak. 2 lantai acaranya. Asalnya 2 lantai. Nah ini kebetulan nih Pak Indra nih, Semarang ini kan bentar lagi kan punya pemimpin baru nih Pak. Ya. Pemimpin baru. Ya. Nah, secara industri pasti hal-hal itu kan perlu dikomunikasikan ya Pak. Ya. Kira-kira Ya. Semarang ini secara industri WO ini butuh pemimpin seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau kita melihat kebutuhan tadi pemimpin ya, tentunya pemimpin ini yang bisa memberikan support ya. Support itu dalam pengertian tidak harus full support, tapi sebagai stimulan ya. Stimulan dalam rangka bahwa pemerintah kota ini mendukung para pengusaha untuk ikut memajukan kota Semarang. Ya, jadi bukannya pemerintah membuat event kegiatan sendiri, tapi kegiatan-kegiatan itu dikembalikan kepada masyarakat. Pemerintah lebih kepada menganggarkan support, memfasilitasi atau memberikan sarana prasarana. Saya kira itu harapan kita kepada nanti pemimpin baru di kota Semarang ini atau di Jawa Tengah, bahwa potensi Jawa Tengah dan Semarang ini luar biasa sebagai kota yang menjadi persinggahan dari orang Jawa Barat, Jakarta mau ke Jawa Timur, semua pasti singgah lewat Semarang dengan fasilitas jalan tol yang begitu bagus, sehingga potensinya untuk event, untuk kegiatan maupun secara ekonomi itu harusnya sangat luar biasa kalau nanti pemimpin baru di Semarang maupun Jawa Tengah bisa memberikan kebijakan yang betul-betul mensupport para pengusaha di kota Semarang untuk ikut
memajukan kota Semarang maupun Jawa Tengah. Betul, karena secara industri ini kan juga menarik banyak tenaga kerja ya Pak. Betul, Pak. Pada saat hari H atau pre-eventnya itu kan Oh, iya. sebenarnya banyak bisa 20 vendor masing-masing punya kru, belum cateringnya, orang catering itu kan banyak sekali. Itu sangat membantu untuk penyerapan tenaga kerja. Betul. Mas Yol, mungkin audiens ada Ya, nah ini Pak Indra nih, kebetulan kita ada beberapa penonton. Nah, itu penontonnya nggak bayaran nih Pak, bukan penonton bayaran ya. Jadi Luar penontonnya biasa. khusus hadir nih kan karena pengen ketemu dengan Pak Indra. Monggo Mas Don, mungkin kalau ada pertanyaan Mas Don. Iya itu teman saya itu Pak, ini mau menikah Pak. Iya. Jadi WO ini kan salah satu solusi. Iya. Kami sendiri bingung. Iya. Mungkin dua pertanyaan Pak. Jadi apa sebenarnya apa aja yang di-cover oleh WO? Jadi kami berbagi tugas nanti bagi konten apa WO apa. Yang kedua, kalau untuk budget ini gimana Pak? Apakah masuk kantongnya anak-anak remaja ini Pak? Kok sudah remaja sudah mau nikah ya? Jadi begini Mas, sebetulnya kalau pengantin sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Dulu itu decision makernya banyak orang tua. Jadi sebelum pandemi khususnya ya, itu peran orang tua 90%. Pokoknya anaknya ikut, orang tuanya mau atur seperti apa ikut. Ya. Betul. Sekarang ini sudah jauh berbeda, sudah terbalik. Jadi calon pengantin itu sangat dominan menentukan acara pernikahan mereka. Orang tua sekarang lebih mengikuti. Nah, inilah membuat strategi marketing kita juga berbeda. Karena dulu marketnya adalah ke orang tuanya, sekarang marketnya adalah ke generasi milenial maupun Gen Z yang akan memasuki dunia pernikahan. Nah, sebetulnya kalau yang anak-anak sekarang, memang ini beda karakter juga antara Jakarta dan Semarang misalnya. Kalau di Jakarta mereka sibuk kerja, mobilitasnya sangat terbatas dalam pengertian macet di jalan dan sebagainya. Mereka maunya serahkan BO semua beres. Dia tinggal yang lebih pribadi ya, mungkin hanya yang terkait make up, baju, tapi yang lain-lain catering, entertainment, lighting, sound system serahkan BO aja semua beres praktis. Gitu. Nah, di Semarang ini karena mobilitas masih sangat mudah, belum semacet kota Jakarta, calon pengantin masih suka berkunjung sendiri-sendiri gitu. Ya, mereka mengunjungi, mencari vendor-vendornya sendiri. Itu salah satu beda karakternya. Tapi kami tetap menyediakan paket-paket, ya, sehingga kalau ada calon pengantin yang dia dua-duanya masih harus bekerja dan sebagainya, waktu terbatas, mereka cukup serahkan kita paket lengkap beres. Tinggal nanti persiapan hari hanya dan yang sifatnya personal tadi itu bisa. Budget itu juga, ya, kita ada asosiasi vendor itu banyak sekali. Anggotanya banyak, itu kelasnya juga macam-macam Mas. Jadi mau cari yang kelas A plus sampai yang kelas C, kelas D ada. Jadi bisa menyesuaikan dengan budget. Betul, Ya, jadi bagaimana tadi kembali mencari WO yang tepat, bisa memberikan solusi. Kalau budgetnya sekian, baiknya tempatnya di mana. Kemudian vendornya siapa, sehingga nggak salah vendor, nggak salah tempat. Betul. Gitu. Kadang memang mungkin itu salah satu itu ya fungsi dari WO itu kita membantu mengarahkan. Kadang ekspektasi kan kita pengen wah, tapi budget harus kita sesuaikan realitanya seperti apa kan gitu ya, mengarahkan di mana pasnya weddingnya berjalan. Ya, jadi yang betul memang setiap calon pengantin hubungi WO-nya dulu. Karena kita beberapa kasus dia sudah lanjut booking. Setelah ketemu kita ternyata yang dipesan itu sebetulnya nggak cocok dengan yang dibutuhkan. Nggak sesuai yang dibutuhkan. Paling gampang venue lah. Maunya seperti ini, jumlahnya seperti ini, ternyata salah booking venue untuk jumlah tamu segitu nggak memadai. Misalnya itu terjadi juga. Jadi memang sebaiknya kalau calon pengantin mau menikah carinya WO dulu, tapi catatannya tadi WO-nya yang ya sudah berpengalaman, punya jam terbang yang cukup gitu. Kalau ngomong-ngomong jam terbang nih, jam terbangnya Pak Indra ini belum ada yang lain ya Pak? Ya kebetulan karena kami merintis ya. Kami yang merintis di Jawa Tengah, ya masih di Jawa Tengah jam terbangnya paling
panjang gitu. Betul. Seperti di kantor ini jam terbangnya beliau tuh nggak ada. Iya. Jadi Kalau lifetime achievement. iya, kalau pilot itu kan diukur dari jam terbangnya itu. Gitu. Tapi sekarang sudah berubah tidak seperti dulu, Pak. Pak Yolan. Dulu tadi saya katakan yang kita bisa one man show. Betul. Semua saya tangani sendiri aja udah bisa. Gitu. Sekarang itu makin kompleks. Makin detail, makin kompleks, sehingga kita sudah nggak bisa one man show ngandalkan satu orang owner gitu, nggak bisa. Kita harus punya tim yang kuat dari berbagai kategori keahlian. Nah, untuk itulah kita di Mahkota Enterprise itu selalu membuat pelatihan kita untuk tim-tim kita supaya betul-betul spesialis di bidangnya masing-masing. Itu sehingga bisa membantu calon pengantin mempersiapkan tadi lebih nyaman, lebih aman. Siap, wah seru sekali Pak Pulung. Mas Indra, ini kan kolaborasi, sinergi, ini kan salah satu mantra di Harus marketing ya Pak. sekarang. Sementara Pak Indra kan juga mempunyai posisi sebagai ketua IK Pesta di Mantan, Pak. Saya mantan sudah saya mendiri. Kira-kira terkait dengan kolaborasi sinergi, anggota kan sekitar 200 ya Pak. Lebih ya. Bagaimana agar mereka bisa sehat semuanya nih Pak? Ya, ya. Jadi kita bicara tadi, marketnya itu kita perluas, Pak. Pemainnya makin banyak, teman-teman di asosiasi ini anggotanya banyak. Asosiasi pun tidak hanya satu, banyak sekali. Jadi artinya bisnis yang masuk di industri pernikahan ini makin banyak. Kita nggak mungkin bersaing dengan segmennya atau market yang terbatas. Makanya kita lebih kepada IK Pesta. Memang dulu kita bersama beberapa vendor mendirikan tahun 2002 itu, kemudian kalau sekarang saya sudah tidak ketua Pak Pulung, saya hanya di penasehat saja. Itu kita bagaimana menciptakan market-market baru tadi, sehingga semua anggotanya betul-betul diharapkan bisa berjalan dengan baik bisnisnya. IK Pesta selalu ada pameran. Ya. Mahkota pun sudah sejak tahun 2001 kita bikin pameran tiap tahun. Itu salah satu untuk memperluas market. Jadi vendor Semarang itu marketnya tidak hanya di Semarang, Pak. Ya. Kita banyak vendor, teman-teman vendor itu sampai ke Bali, ke Surabaya, ke Jakarta, iya, iya. Bahkan sampai ke luar juga, Kalimantan, gitu ya. Sehingga ini memperluas market itu, sehingga dengan banyaknya vendor yang ada di Semarang, tapi marketnya juga kita perluas sehingga mereka bisa tetap berjalan gitu. Kolaborasi harus, ya. Ini terjadi pada waktu pandemi kemarin 2020, kita pandemi tidak ada event sama sekali. Nah, kita tidak berhenti. Mahkota selalu salah satu, kita punya rekor muri sampai 7, Pak. Rekor muri. Rekor muri kita punya 7, mungkin juga IO yang paling banyak rekor murinya. Termasuk Satria Brand Award kemarin dari SNN ya. Terus kita punya satu juga penghargaan Leprit waktu itu buat konser drive-in pertama di Indonesia. Itu yang buat malah di Semarang loh. Di mana waktu itu Pak? Di PRPP. Oh PRPP ya. Jadi Maret 2020 kena pandemi, bulan Juli kita sudah bikin drive-in konser pertama di Indonesia. Nah kita jadi nggak pernah berhenti, karena yaitu persaingan sekarang itu kreativitas, inovasi nggak bisa berhenti. Perkembangan penyelenggaraan pernikahan juga terus berkembang. Dulu pakainya buku tamu, kemudian kita inisiasi jangan buku tamu deh, pakainya namanya guest card. Oke. Jadi sudah nggak perlu ngisi buku tamu, orang datang tinggal menyerahkan kartunya. Ya, itu sekarang sudah pakainya QR. Oke. Nah, ini juga penyerapan teknologi ini di dunia pernikahan juga terus kita update terus. Kita kreasi terus, inovasi terus, bagaimana supaya tetap up to date dengan perkembangan teknologi. Nah ini Pak Indra, ini terakhir nih Pak Indra, buat teman-teman nih Pak Indra yang lagi berencana ya kan Pak, mungkin tahun ini atau tahun depan gitu kan, saran-sarannya dalam memilih, saya nyebutnya apa ya Pak, mungkin WO itu jadi mitra ya Pak. Ya Pak, jadi karena memahami, mengerti kondisinya dari calon pengantin tersebut, mungkin saran-sarannya Pak buat teman-teman yang ingin melaksanakan pernikahan di tahun depan. Jadi untuk para calon pengantin, tadi sudah saya sampaikan, pada saat teman-teman mempersiapkan acara pernikahan, carilah WO dulu.
Karena dari WO itu kita bisa konsultasi, contohnya tadi ya sama ya, WO-nya harus sudah cukup berpengalaman sehingga bisa memberikan solusi-solusi terbaik sesuai dengan tadi yang pertanyaan dari Mas Doni tadi, sesuai budgetnya, kemudian sesuai masing-masing pengantin itu punya impian, Mas. Nggak ada yang mau, selalu saya kalau ketemu pengantin saya nggak mau ya acaranya sama dengan yang si A, si B. Oke. Masing-masing punya impian sendiri. Customize ya Pak? Customize, tidak mau disamakan dengan yang lain. Oke. Nah, itu perlu preferensi yang cukup banyak sehingga impiannya bisa terpenuhi dengan budget yang sudah direncanakan. Kemudian juga pemilihan vendor-vendornya yang tepat, karena ini sangat berpengaruh kepada keberhasilan dari acara pernikahan yang seumur hidup sekali itu. Kalau WO-nya tepat, vendornya tepat, maka akan impian pernikahan itu akan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Siap Pak, menarik sekali Pak. Kita ini terbatas oleh waktu. Gitu teman-teman, sahabat Solar Merdeka. Saya terima kasih Pak Indra atas kerawuhannya. Ini pasti banyak hal yang bisa diserap atau dicatat oleh teman-teman ya kan, hubungan dengan pernikahan. Kenapa? Karena hati-hati dalam memilih mitra kita di saat melakukan pernikahan. Gitu teman-teman. Acara kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.